Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit bersama gua dan kali ini gua akan review pertandingan-pertandingan yang telah kemarin di weekend berlangsung, terutama di pertandingan La Liga ya, dua pertandingan Barcelona dan juga Madrid. Oke, sebelum itu gue bacain dulu ini ada beberapa hasil pertandingan. Kemarin City menang 4-1 lawan Cardiff ya, Cardiff lawan siapa ya, nggak terkenal ya, divisi berapa itu pokoknya lah. Liverpool yang menang lawan Cardiff 3-1, layak menang walaupun tidak ada Mane Salah. Tetap skill individu ya, kembali lagi di atas lah, di atas pemain Cardiff lah. Mau pemain Cardiff mau main gimana pun ya tetap aja kalah kualitas. City lawan Fulham menang 4-1, layak menang juga. Kemarin Everton menang juga 4-1 lawan Brentford. Lampard debutnya luar biasa. Terus Tottenham juga menang, Liverpool juga menang. Nyaris gak ada kejutan lah di FA. Cuman ya dua tim itu aja nih. Ada satu Leicester kalah sama Nottingham Forest 4-1. Satu lagi ya kita nggak usah sebut ya, kemarin kalah adu penalti. Oke, lanjut ke praktis Serie A. Kemarin Milan menang 2-1. Lazio 3-0 menang. Napoli juga menang. Ini persaingan 4 besar ini seru banget ini. Inter kalah, jadi jaraknya itu nggak bakal jauh dengan AC Milan. Itu penting untuk perburuan dan semakin seru Serie A. Juve juga menang 2-0. Clinical, dua pemain baru nyetak gol. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana, luar biasa ini kalau kita lihat prospeknya dua pemain ini bisa cetak gol langsung di pertandingan pertama. Nah, kita masuk ke La Liga. La Liga itu ada Sevilla imbang lawan Osasuna. Sevilla juga lagi mau juara, lagi perebutan juara, tiba-tiba imbang kayak gini, bisa aja kehilangan poin. Dan kita masuk ke Barcelona. Gini, orang banyak bilang, "Oh, Barcelona is back. Luar biasa permainannya. Layak menang apa ya, kembali lagi pesaing juara lah apalah." Sampai bikin katanya Madrid ketar-ketir. Gue juga gak ngerti ketar-ketirnya di mana. Cuman ya biarin aja lah, fans Barcelona senang. Udah lama mereka nggak menang semeyakinkan ini gitu. Oke, kita bahas dulu dari starting line up. Barcelona nyaris semuanya inti ya. Ada Adama Traore juga pemain baru. Di pelapisnya ada si Dembele, ada Braithwaite, ada De Jong, ada Abde, ada Des, Nico, Aubameyang, masih ada Ricky Puig, masih ada. Jadi praktis mereka punya banyak pemain lah. Tidak seperti kemarin-kemarin yang terkendala banget pemainnya ini, banyak yang cedera. Sudah kembali balik semua gitu. Jadi menurut gua nggak ada masalah. Terus ATM ya juga sama, nggak ada perubahan. Pemain-pemainnya itu aja gitu. Cuman Griezmann dong sama Marcos Llorente yang menurut gue cukup penting peran dua-duanya ini. Terutama Marcos Llorente ya. Kalau lihat di tengah Atletico ini, De Paul sama Koke ini aduh ampun-ampunan mainnya. Oke, gue mau bahas gini. Kalau lu lihat babak pertama, kalau lu nonton babak pertama, itu kesannya itu Barcelona itu luar biasa. Menguasai, mengurung Atletico lah, walaupun sempat kebobolan awal-awal lah. Abis itu dikurung, dapat 1, dapat 2, dapat 3, walaupun gol pertama luar biasa dari Alba itu. Ya itu kelasnya itu ya. Mungkin sekali seumur hidup Alba bisa begitu. Terus gol kedua itu headingnya Havi. Gol ketiga scrimmage dan akhirnya Araujo bisa nyetak gol. Gini, gue mau bilang bahwa kalau lu lihat di babak pertama memang kelihatannya Barcelona ini sangat menguasai ya, sangat mengurung lah. Tapi apakah itu berbahaya? Apakah seberbahaya itu Barcelona? Apakah sebegitu dominannya Barcelona di babak pertama? Sebenarnya menurut gua enggak. Justru enggak sebegitu dominannya kok. Kalau lu lihat ya, kalau lu lihat Barcelona itu ya praktis cuman mengurung doang. Mungkin Barcelona itu dapat 4 peluang. Dapat 4 peluang, masalahnya dan bagusnya Barcelona adalah mereka efektif di babak pertama, sehingga dapatlah 3 gol. Ini yang tidak terlihat di pertandingan-pertandingan kemarin. Mereka dapat peluang, tapi nggak bisa menyelesaikan, nggak ada efektivitas. Tapi pada pertandingan kali ini, they create
and they finish. Jadi nggak cuman create doang, tapi mereka finish it. Berbeda dengan ATM, dapat beberapa counter juga, dapat beberapa peluang juga. Tapi ya bapuk lah istilahnya. Ya istilahnya nggak mulus lah. Dapat mungkin 3 peluang, tapi mereka cuma nyetak 1 gol. Itu yang berbeda dari dua tim ini. Possession, kita nggak usah bahas possession deh, gue males karena possession itu nggak menentukan sama sekali probabilitas menang, itu nggak sama sekali. Yang menentukan itu adalah efektivitas. Lu mau possession 80% tapi nendang lu cuma 2 kali dan itu off target semua, sedangkan musuh cuma berapa persen tapi bisa nyetak, nyerang terus, dapat gol, dapat on target, dapat peluang, dapat create chances yang berbahaya. Lebih penting yang mana gitu? Jelas lebih penting yang create peluang lah, yang lebih efektif. Dan Barcelona babak pertama milik Barcelona lah, menang, layak unggul karena efektif tadi, bukan karena ya Atletico kalah segala, ya bukan. Barcelona really efektif. Dan ini yang gue mau sorot, babak kedua, kita masuk babak kedua 5 menit babak kedua luar biasa, tetap high intensity, efektif, dapat 1 gol lagi, Dani Alves, keren golnya. 4-1, habis 4-1 apa yang dilakukan? Kebalik, Atletico yang mengurung, dapat 4-2. Ya, dapat 4-2, gol yang ya scrimmage juga gol. Suarez itu sampai bisa di heading terus mantul lah ke dia. Ya, it happen. Gol. Masuk lagi. Dapat kartu merah Dani Alves menit 69. Dan kalau orang bilang bahwa kok kalau lu inget waktu itu kasusnya Van Dijk dengan Pickford, di mana Pickford kakinya itu ngajar Van Dijk yang bikin Van Dijk cedera 1 musim. Tapi nggak dikasih kartu karena udah offside duluan si Van Dijk-nya. Di pertandingan ini pun sama, udah offside, udah called offside. Masih dicek VAR dan akhirnya Dani Alves ketahuan jegal dari belakang, dan itu layak kartu merah kalau pelanggarannya. Tapi yang mau bahas adalah mungkin peraturan IPL dan juga La Liga ini beda VAR-nya. Kan kita tahu sendiri IPL itu VAR-nya setiap liga itu VAR-nya beda-beda gitu. Ketentuan wasitnya itu pun beda-beda pelanggarannya. Jadi mungkin di IPL di sana nggak dikasih kartu, nggak dicek dulu. Di pertandingan kali ini di La Liga itu dicek, dan ya it happens lah, istilahnya kartu merah, sial lah. Oke, main dengan 10 pemain gak ada masalah menurut gua. Lu unggul 4-2 lo, lu unggul 2 gol. ATM terus menekan Barcelona dari menit kartu merah kan 69, berarti 70 sampai 90 nyaris gak ada peluang. Gak ada peluang sama sekali lah, 0. ATM terus. Tapi ya gitu, ATM ini mainnya nggak pakai otak. Nyerangnya ya lari-lari doang. Lari crossing. Udah gitu dong, nabrak. Jadi nggak berbahaya juga. ATM ini memang konversi peluangnya itu, efektivitasnya itu jelek banget asli. Gue juga nggak ngerti, crossingnya juga ngaco. Joao Felix kebanyakan gocek, hilang bola, kelanggar terus. Ya memang nggak layak menang juga ATM. Tapi kalau dibilang Barcelona begitu wahnya pertandingan kali ini, menurut gue juga nggak juga gitu. Mungkin mereka sedikit unggul dari ATM ya, karena ATM-nya bapuk banget lah. Terutama menurut gue lini belakangnya itu jelek banget. Savic lagi, Memes lah, Fiaco sama si Hermoso. Dan paling jelek adalah Jan Oblak ya. Gue juga bingung kenapa Jan Oblak yang beberapa musim lalu, bahkan musim lalu aja deh, itu luar biasa penampilannya bersama Atletico, dan hampir selalu luar biasa. Tapi musim ini jelek banget asli. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Jan Oblak. Mungkin itu ya namanya pemain pernah turun ya, dan saatnya mungkin pada pertandingan kali ini yang Jan Oblak yang turun. Dan kalau lu lihat shot on target itu 4-4 loh. 4 Barcelona, Atletico 4. Tapi apa yang terjadi? 4-4-nya ini masuk dari Barcelona. Itu yang permasalahan dari Jan Oblak. Gak melakukan save sama sekali. Sedangkan Ter Stegen masih ada 2 save. Shotnya menang ATM. Chance creative menang ATM. Big chances saja menang ATM. Jadi bukan permasalahan Barcelona jauh bermain lebih bagus. Enggak. They lebih they more effective. Udah itu aja. ATM banyak peluang tapi nggak ada efektivitas. Dan itu nggak layak menang dalam sepak bola. Kalau lu nggak efektif, ya lu nggak bisa menang.
Lu nggak bisa cetak gol, lu nggak bisa menang. Sesimpel itu. Dan gol-golnya itu kan gol-gol yang nggak harusnya terjadi pada Jan Oblak ya, dan lini pertahanan ATM yang katanya kuat. Tapi musim ini memang ATM jelek banget, jujur aja. Jadi nggak heran juga kalah. Lihat, dia di La Liga itu udah kebobolan 30 gol. 30 gol. Bahkan Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Celta Vigo, Osasuna itu lebih kecil kebobolan, lebih sedikit daripada ATM. Ini kan menunjukkan something wrong with this defense ATM pada musim kali ini. Bisa jadi nanti kalau misalkan kalah lawan MU lah, nggak lolos, Simeone itu bahaya, hati-hati bisa dipecat. Oke, lanjut ke Madrid menang 1-0 lawan Granada. Nggak ada yang spesial juga ini, satu menang susah payah. Menang susah payah, gol Asensio keren. Ya itu ciri khas Asensio ya, tendangan dari jarak berapa meter itu kalau nggak salah. Ya kembali lagi Madrid tanpa Ancelotti ini kan mau kayak apa ya? Mau kayak dia menunjukkan bahwa dia punya bisa bermain dengan segala taktik gitu, dan dia menunjukkan lagi pada pertandingan kali ini bahwa dia main dengan false nine, main false nine. Kemarin ketahuan pada saat lawan Athletic Bilbao kan false nine-nya gagal, ya kan? Di pertandingan kali ini dicoba lagi. Sebenarnya ya kembali lagi, banyak peluang juga, mau menguasai juga, tapi nggak efektif Madrid. 17 chance created tapi nggak ada yang berbahaya. Apakah itu buntut dari tidak dimainkannya seorang real striker padahal ada Jovic? Bisa jadi juga. Shotnya itu 11 on target, 24 total. 11 on target dari Madrid. Sempat kena mistar yang blocking dari pemain Granada, tapi ya dead football. Kalau lu nggak efektif, lu bisa berbahaya. Musuh itu bisa mendapatkan angin segar. Dalam arti, oh dia nggak nyetak gol-gol terus nih, kita bisa hukum mereka. Sekali serang, sekali gol. Itu sering banget Madrid kayak gitu. Makanya pada pertandingan untungnya bisa dapat gol dari Asensio. Biasanya nggak dapat gol dan akhirnya bisa dihukum atau imbang lah 0-0. Ini yang berbahaya buat Madrid. Absen Benzema, absen si Vinicius memang berpengaruh, sangat berpengaruh. Casemiro juga absen, Mendy juga absen, bahkan Lucas Vazquez, tapi ada Carvajal, nggak ada masalah kalau itu berpengaruh. Kamavinga kelihatan masih pemain muda lah, belum solid lah, belum chemistry-nya belum dapat dengan Modric dan Kroos, jadi nggak bisa kita salahkan juga. Dan menit 46 juga langsung diganti Valverde, dan masuknya Valverde, Hazard menit 65, Jovic menit 65 juga, itu membuat lini serangan Madrid itu lebih mantap. Dan memang kiper dari Granada juga mainnya luar biasa. Dia menciptakan 10 save loh pada pertandingan kali ini. Lo kalau nggak ada kiper ini, lo bayanginnya berapa nol nih. Jadi Madrid tetap di puncak, beda 6 poin dengan clear dengan Sevilla, karena Sevilla kemarin imbang. Ya, jadi Madrid harus bisa konsisten lah. Mereka ada satu kaki lah di juara, tapi harus konsisten. Ini yang penting. Jangan main-main gitu. Jangan kehilangan poin lagi. Mereka harus tetap menang terus supaya dapat juara lebih cepat, sehingga bisa rotasi lagi untuk memainkan pemain-pemain yang memang jarang bermain. Itu yang bisa gue sampaikan. Kita tunggu lagi match-match selanjutnya, apakah ada lawak-lawak lagi, terutama dari Liga Inggris. Biasanya ada yang lawak ya. Oke, salam sepak bola.